Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti. Saya dari kelas A dengan NPM 0319011041. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu penelitian tindakan kelas. Baik, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi. Nah, apabila diperlukan pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Nah, untuk upaya tersebut dilakukan secara bersusun atau membentuk suatu siklus. Nah, untuk langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pengumpulan data atau pengamatan atau observasi. Yang kelima, refleksi atau analisis dan interpretasi. Yang keenam, perencanaan tindak lanjut. Nah, untuk penetapan fokus permasalahan, sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahap ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Nah, untuk jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti: apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Kemudian pertanyaan berikutnya juga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Atau mungkin pertanyaan, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Atau pertanyaan juga yang mungkin bisa diajukan, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu. Nah, kemudian berikutnya ada perencanaan tindakan. Selanjutnya perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Misalnya contoh, 1. Strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Kemudian yang kedua, pembelajaran berorientasi, proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPS. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri dari kegiatan-kegiatan. 1. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian kedua, yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk memuji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu.
Kemudian yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan. Misalnya mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan pelajaran, kemudian merencanakan strategi dan skenario pembelajaran yang sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Kemudian yang berikutnya ada pelaksanaan tindakan. Nah, untuk pada tahap ini, rencana strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Nah, untuk pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Format tugas biasanya pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok. Bagi topik bahasannya untuk kelompok dengan cara random dan dengan cara yang menyenangkan. Untuk kegiatan kelompok, misalnya pengumpulan bacaan melalui diskusi anggota kelompok bekerja atau belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Misalnya dalam presentasi dan diskusi pleno, meliputi masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas atau guru sebagai moderator, kemudian lakukan diskusi dan ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Misalnya dalam jenis data yang dikumpulkan, ini berupa makalah kelompok, lembar OHP hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretes dan setelah protes tindakan dilaksanakan. Dan yang terakhir, tahapan pengamatan, observasi, dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa foto, hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai, tugas, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang terakhir itu biasanya refleksi. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintetis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan, misalnya perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.